rasa ngenering panggayung lunging kadung brabat krambil gading kekondel witing rasa pangrasa nyancang jadi wasanane rebes mili banyu saking langit dipeng gedung baking pangkon anut nyemplung lelakon ngawure ngumpu wong kosong ngartiku candrane wong langi ing tlaga nirmala candrane kumambang ing sendang sumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Sugeng rawuh teng podcast Wali Songo. Kita membahas tentang meninggikan agama dan memulaikan Nusantara. Perkenalkan, saya Sidki Alfirvan dari kelompok 47 dan saya bersama seniman dari UIN Wali Songo, dosen di Ilmu Seni Arsitektur Islam. Beliau bernama Abdullah Ibnu Tolha dan beliau seorang seniman pelukis. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara meninggikan agama dan memulaikan Nusantara di Indonesia dengan cerita-cerita dulu para wali songo yang sudah menyebarkan agama Islam. Nah, ini saya mau menanyakan kepada beliau, Pak Tolha. Pak, bagaimana sih Pak ketika kita ingin meninggikan sebuah agama terus memulaikan Nusantara di Indonesia? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama harus kita ingat bahwa kita beragama itu satu misinya, yakni disuruh untuk bersujud, ya. Bersujud. Makanya disebut Islam, ya. Islam artinya kepasrahan, ya. Ya, sujud itu simbol ketertundukan, kepasrahan manusia sebagai hamba di hadapan Tuhannya. Tuh, ya. Nah, orang beragama ya kan sujud nih, ya. Itu ada syaratnya, nggak sujud kayak orang habis ketika main bola terus habis ngegolke langsung sujud aja kayak gitu kan tidak juga. Ada syarat-syaratnya, badan suci, bersih gitu ya, tempat kita juga suci. Disinilah agama bersentuhan dengan kebudayaan, ya. Pakaian, ya. Tentu saja setiap bangsa memiliki kebudayaannya sendiri. Kemudian tempat sujud, bumi yang kita pijak, ya. Dalam hal ini Nusantara, tempat kita bersujud, ya, merupakan sarana kita untuk mengungkapkan kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Disitulah konteks mengapa dalam setiap upaya untuk meninggikan agama selalu harus disertai sikap untuk memuliakan Nusantara sebagai tempat kita bersujud. Seperti itu. Berarti ketika kita meninggalkan sebuah agama, kita harus benar-benar tahu bahwa kita harus dekat dengan Allah. Betul. Di mana saja kalian menghadap, di situ Tuhanmu, kan seperti itu.
lalu di mana saja bumi ya, engkau berpijak, di situ tempat sujudmu. Itulah esensi masjid kan. Masjid tidak semata-mata sebuah bangunan fisik ya, bernama masjid, tetapi semua tempat saja di mana hati dan diri ini, jasad ini melakukan sikap pasrah kepada Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Biasanya kan bagaimana sih cara kita dicintai oleh Allah, sedangkan kita itu orangnya ngelakuin hal-hal yang maksiat itu loh Pak, mendeman, terus mau polimo dan lain sebagainya kan gitu Pak. Cara mendekatkan diri itu. Ya memang manusia itu tempatnya segala yang lemah ya. Manusia diciptakan dari tanah ya. Di dalamnya ada nafsu, ada lalai ya. Dan ya wajar kalau saya bilang mau jadi manusia ya wani salah kan gitu. Malaikat ya silakan ya. Tapi kita adalah manusia. Tetapi jangan lupa bahwa kelemahan manusia bila ia ditutup dan kemudian kita bisa menampilkan kelebihan kita, keunggulan, maka kita bisa naik makom kita melebihi malaikat. Tapi kalau kita kemudian turun perilaku kita ya, melakukan jatuh kepada perilaku dosa, lalai, maka kita akan jatuh melebihi binatang. Dua potensi ini bisa naik derajat melebihi malaikat atau turun derajat melebihi derajatnya hewan. Silakan memilih. Itu dua potensi yang sama-sama terbuka. Jadi karena itu berarti sifatnya potensi, ya manusia semuanya berpotensi untuk lalai, untuk berbuat dosa. Nah, persoalannya adalah bagaimana manusia dalam seluruh perilakunya, termasuk kelalaiannya itu, menjadi sarana jalan kepada Tuhan. Mungkin dari ketika kita mendekatkan diri dari Wali Songo kan banyak syair-syair itu loh Pak, syair-syair yang untuk tujuannya untuk bersikir kan, seperti Tebon Wijir itu kan ada Pak, terus Ilir. Apakah itu perlu kita dilestarikan untuk zaman sekarang Pak, untuk para milenial? Itu ekspresi paling genuine ya dari manusia adalah seni ya. Termasuk di dalam manusia mengungkapkan keyakinannya pada Tuhan itu selalu menggunakan seni. Ini memang watak manusia Nusantara ya. Di mana agama mengalami satu pengolahan, keyakinan mengalami pengolahan ekspresi. Nanti manusia akan mencari bentuk-bentuk ekspresi yang paling estetis. Ya. Itulah kemudian kita mendapati sekian bentuk-bentuk tembang, syair, puji-pujian, gitu. Bahkan ketika kita sholat saja suara adzan itu, syaratnya harus dilantunkan secara keras dan itu membutuhkan pasti prasyarat suara yang indah. Sekali sampean adzan ya suaranya buruk, itu malah membuyarkan semangat kita dalam beribadah. Nah ini problem kita sekarang ini sebenarnya
semangat beragama tidak diiringi dengan pengolahan ekspresi yang memadai, angger gitu. Ini demi agama, ya, demi agama, demi jihad, atas nama jihad, atas nama kesucian, ya. Lalu ya begitu gampang, ya, secara serampangan kemudian dalam ekspresi agamanya. Nah, ini menjadi kontraproduktif. Justru kemudian agama kehilangan kemuliaan. Ya. Ya, para wali songo berdakwah tidak bermodal hafalan hadis 1-2 hadis atau penggalan-penggalan ayat-ayat saja gitu. Mereka itu teknolog gitu. Ya. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli pengobatan, dokter, ada yang arsitek, ada yang ahli perkapalan. Tentu saja ilmu agama mereka mendalam. Nah, disinilah para wali songo kemudian memanfaatkan keahlian itu untuk berdakwah, mengisi, menyempurnakan, melengkapi kebudayaan Nusantara yang memang sudah kaya. Jadi ini kalau ngomong kebudayaan Nusantara itu, masya Allah ya. Iya. Kita harus bangga ya. Bagaimana negeri ini dipuji sebagai negeri yang diberkahi, yang sangat beruntung. Ra ono geger-gegeran di sini atas nama agama. Negeri ini tidak mengenal perang atas nama agama. Ya. Kenapa? Karena semua orang yang mengaku bertuhan di sini menjauhi sikap-sikap kekerasan, main klaim benar sendiri, ya. Mudah sikut sana sikut sini demi atas nama kesucian, itu enggak ada. Jadi para ahli di luar sana memuji bangsa kita sebagai negeri yang diberkahi, ya. Nyatanya kemudian sampai pada era sekarang, ketika negeri-negeri Islam di Timur Tengah hancur karena perang, bertempur sendiri, ya, bunuh-bunuhan, ya. Sing mateni wong Islam, sing dipateni wong Islam, itu yang terjadi di Timur Tengah, dan itu mengakibatkan kehancuran Timur Tengah saat ini. Maka di Nusantara ini, ya, Islam nampak, ya, rukun, ya, menjadi inspirasi. Kerukunan itu menjadi inspirasi bagi dunia bahkan, ya. Banyak bangsa-bangsa yang iri loh, ya. Ini Indonesia kok tentrem saja, ayem saja, ya. Tidak ada perang, tidak ada bunuh-bunuhan, apa yang nggak seru, ya. Tapi ini mereka betul-betul, ini mayoritas umatnya Muhammad, ya, yang luar biasa, tapi bisa mengayomi, memberi teladan, hidup rukun sebagai warga negara, sebagai bangsa. Nah, ini kuncinya adalah pada sikap-sikap untuk mencintai keindahan, sikap-sikap untuk mengutamakan suara-suara nurani. Itu yang akan menciptakan hidup rukun dan damai. Nah, cukup muter-muter ya Pak. Wah, ini bukunya bisa 1 perpus, ya. Kalau saya sampaikan semuanya itu juga belum tuntas. Ya mungkin ada apa nasihat dari Bapak untuk mengingat para leluhur wali songo yang menyebarkan Islam kepada semua orang yang melihat kita. Iya. Pertama kita harus mengenali diri kita sendiri, ya. Pepatah prinsip filosofi Jawa yang mengatakan sangkan paraning dumadi, ya. Dari mana kita berasal, ke situ pula kita akan kembali, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi seluruh manusia diibaratkan sekarang ini sedang berjalan. Orang berjalan itu membutuhkan satu
guidance, ya, alat, ya, sarana, media, ya, petunjuk. Kalau manusia mendapatkan petunjuk, ya agama itu. Agama adalah alat penerang kita ketika berjalan. Sampean beli HP pasti ada guidance-nya. Ya, dibaca dulu bagaimana menyalakan, ya, bagaimana menggunakan dan mematikan, powernya di mana, bahkan ada petanya, skemanya. Kalian beli TV, beli kulkas, ya pasti yang baru loh, bukan second, ya. Itu pasti ada guidance-nya, lembar yang harus kalian baca gitu loh. Kok konslet, ya, salah sapa ora diwaca gitu. Sampai kesasar, salah sapa wong Islam ora maca Al-Qur'an gitu loh. Atau maca Al-Qur'an tapi sakarepe dhewek. Lah ora gelem takon ustaz. Ya, pertama kita kesasar karena kita salah membaca guidance itu. Ya, yang kedua kita kesasar pada perjalanan kita. Lah yen orang ngerti guidance-nya kesasar kan ya silaka. Ora iso balik. Ora iso balik ya. Sampai lewat ning hutan peteng piye balike? Ya. Kan kita harus ada guidance, peta dong. Kita titiknya sekarang pada titik di mana gitu. Kan gitu. Oh, jalan pulang ke sana karena petunjuk ini. Seperti itu yang kita butuhkan, ya. Buah guidance. Nah, guidance itu harus menggunakan cara baca yang benar pula, ya. Cara pandang yang benar, dan disitulah pentingnya sebuah ilmu untuk mengenali diri sendiri. Jadi kita sampai di mana berjalan, misalnya sampean piro kan? Dua. Wah, sampean nih esuk wae durung berarti. Kan aku sudah 40 ya. Aku jam 09.00. Sampean esuk wae urung kan. Jadi saya sudah berjalan 40 itu sudah jam 09.00 gitu, bergegas. Awak itu sedang sehat-sehatnya, produktif gitu. Gitu ya. Istilahnya saya mau menguasai dunia ya saatnya sekarang ya. Energi saya itu sedang ya puncak-puncaknya ya. Nah, ini Pak masa yang paling berbahaya gitu loh. Dengan puncak intelektual, nalar ya, puncak emosi, puncak fisik ya, jaringan ya, teman, kerabat ya. Saya kira pada usia saya ini orang ada yang bilang mencapai kematangan, tapi sebenarnya juga kalau membacanya dalam proses perjalanan panjang ya baru awal juga gitu loh. Nah, artinya pada usia saya ini sebenarnya proses membaca guidance itu sudah selesai. Harusnya seperti itu. Sudah tahu peta seperti apa. Nah, bagaimana cara memperjelas itu saya kira harus tahu tentang diri kita sendiri. Saya orang yang sejak kecil itu lahir dalam tradisi abah saya itu di Tegal itu guru ngaji di desa. Tapi saya itu kalau kecil itu sukanya bikin rusuk. Jadi anak-anak tetangga kalau ngaji di rumah abah itu di Tegal itu sampai berisya masih gitu. Dan saya itu kadang suka sumpek gitu, kok nggak pulang-pulang gitu ya. Lalu hobi saya itu gambar kemudian antara lain di kardus. Kemudian saya guntingnya jadi wayang-wayangan. Nah, kalau saya sumpek itu malam kok ngaji nggak barbar. Itu saya masuk ke dalam kolong meja, lalu saya ambil kerudungnya Simbo ya, sebagai saya pasang layar gitu, lalu saya masuk ke dalam itu ke bawah meja itu ya, tertutup satir, lalu saya menyalakan damar minyak dulu lalu saya mulai mendalam, tok bumi gonjang-ganjing, langit gaglek duar. Itu pengajian abah saya bubar itu. Mereka yang awalnya duduk menghadap ke beliau langsung berbalik
ganti menghadap ke saya dalam. Itu cara usil saya membubarkan pengajian Bapak, dan hanya saya yang bisa membubarkan itu. Kakak saya, Mbak Yu saya ada sih, nggak ada yang berani. Hanya saya yang bisa membubarkan ngajinya Abah. Bubar betul. Kemudian lihat saya dalam, diam-diam itu yang ngaji juga sumpah kok ora beber. Kan biasa kiai di mana-mana sukanya ngomong ya. Kemudian mereka asik kemudian lihat saya dalam. Apa yang dilakukan oleh Bapak? Enggak marah. Beliau senyum. Ini kelakuannya Abdullah. Saya putra ketiga. Beliau pasti ngomong, ini kelakuannya Abdullah, yang bisa membubarkan pengajian saya itu Abdullah itu. Ya dengan cara mendalang gitu ya. Mendalang dengan media itu, wayang-wayang kardus itu saya gambar sendiri, saya guntingi dewe. Saya besar dalam lingkungan yang santri seperti itu, tetapi sangat-sangat familiar dengan seni gitu. Dengan seni, makanya itu menjadi satu lingkungan yang diam-diam turut membangun. Jadi lingkungan saya tidak menghakimi gambar nggak boleh, apalagi gambar manusia itu nggak boleh, nggak kayak gitu. Jadi dibiarkan saya itu menggambar. Jadi dan itu kemudian turut membangun talenta saya. Ya, pada proses itulah saya mulai mengenali bakat diri saya, potensi saya, kemampuan saya, kekurangan saya seperti apa. Dan ya pada akhirnya itu menulis garis hidup bahwa Abdullah ya hidup dari seorang seni rupa ya, seniman ya, kemudian bekerja di Suara Merdeka semacam itu. Tetapi yang terpenting bahwa seni itu bertumbuh dengan semangat keagamaan yang tidak terpisah di situlah. Itu mungkin satu lingkungan yang saya syukuri ya. Jadi Bapak mengajar ngaji, saya ikut ngaji bersama teman-teman ngaji, tapi juga kemampuan seni juga didukung dan didorong berkembang. Ini menjadi awal saya mengenali diri saya, potensi saya, dan sekaligus pada saat yang sama saya belajar untuk memahami guidance itu dari orang tua saya dan agama saya mengenal ternyata guidance agama yang saya punya, Islam ini sangat-sangat ramah terhadap seni dan itu saya kira yang saya baru kemudian tahu yang dilakukan oleh para wali songo seperti itu kan. Tembang lir ilir ya, lir ilir tandure wong sumilir tau ijo royo tasenggu pengantin anyar. Ini karangan Sunan Kalijaga yang luar biasa ya. Dan karena sang Sunan ya seorang seniman lah, beliau bisa berdakwah yang diterima masyarakat secara luas. Oke. Cukup menarik ya, yang perjalanan hidup dan perjalanan Wali Songo bisa disatukan sama kehidupannya Pak Toha juga dalang. Ya, mungkin podcast dari kami bisa diambil dengan sebuah kesimpulan, Islam itu Islam rahmatan lil alamin, terus ramah, tidak selalu mengedepankan kemarahan. Islam itu damai. Mungkin dari podcast ini sangat berarti untuk yang nonton dan bisa dijadikan sebagai pengalaman untuk mendengarkan cerita-cerita Wali Songo. Dan terima kasih kepada Bapak Abdullah Ibnu Toha atas waktunya. Dan dari saya mengaturkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.